Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa kembali bersama berjumpa untuk membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kita semua dalam kondisi baik, dalam kondisi sehat. Dan mari sebelum kita bersama membaca merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami saat ini, boleh bersama, kembali bersekutu, bersama kembali berdoa, membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan membimbing menolong kami sehingga kami dapat mengerti, memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Baik kami sudah berdoa. Amin. Bapak kasih Tuhan, saya mengajak kita bersama saat ini membuka surat Efesus pasal yang keempat. Surat Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-25. Kita merenungkan di bawah tema jangan ada dusta di antara kita. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-25 tertulis demikian. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Sampai menjawab bacaan kita pada saat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam sebuah survei yang diadakan oleh sebuah lembaga medis terhadap 2.100 responden, didapati 73,4% dari antara responden tersebut pernah berbohong kepada pasangannya. Atau kalau kita melihat dalam angka yang lebih jelas, 3 dari 4 responden tersebut pernah berbohong kepada pasangannya. Tentu statistik ini sangat tinggi, namun bukan sebuah realitas yang mengejutkan. Karena kalau kita melihat ke dalam diri kita, hampir semua orang pernah mengucapkan dusta kepada orang lain. Baik itu kepada keluarga, sahabat, rekan kerja, klien, dan lain sebagainya. Dan pada saat yang sama, hampir semua orang pernah dibohongi oleh seseorang. Nah, kalau ditanya kenapa? Kenapa kita berbohong? Tentu ada banyak alasan yang membuat kita berdusta. Dari alasan yang paling sederhana, misalnya takut, khawatir, dan sebagainya, sampai alasan yang paling rumit. Misalnya, saya berbohong demi kebaikan orang tersebut. Atau saya berbohong supaya saya terhindar dari masalah yang lebih besar, dan lain sebagainya. Dan karena begitu banyak dusta yang kita ucapkan, kadangkala kita bisa berdusta tanpa perlu berusaha untuk berdusta. Misal, satu kali kita dalam perjalanan pulang dari pekerjaan. Kita pulang agak lambat karena diajak makan oleh seorang sahabat. Padahal kita punya janji dengan keluarga kita. Ketika kemudian dalam perjalanan kita ditelepon, sudah sampai mana? Kenapa terlambat? Kita kemudian bisa berkata, macet. Padahal jalanannya sangat lancar. Kita bisa memberikan alasan itu dengan begitu mudah tanpa berusaha. Kita bisa berdusta kepada orang yang kita kenal tanpa kita harus merencanakan dusta itu. Ini sebuah realitas bahwa betapa mudahnya seseorang mengucapkan dusta. Tentu saudara, ada ironi di balik kenyataan ini. Karena semua orang pasti menyadari bahwa yang pertama, dusta adalah dosa. Kita tidak boleh mengucapkan dusta kepada siapapun untuk alasan apapun. Namun meski kita mengetahui kalau dusta itu dosa, tapi kita tetap melakukannya. Hal ini juga menjadi sebuah ironi yang kedua karena dusta menorehkan luka dalam hati.
Karena itu kita tidak ingin didustai oleh orang yang kita kenal, namun tidak jarang justru kita mengucapkan dusta kepada orang yang kita kenal. Ironi yang keempat, dusta menghancurkan kepercayaan. Ironi yang ketiga, dusta menghancurkan kepercayaan. Misalnya kalau pasangan mengetahui kebohongan kita, maka mereka sulit untuk mempercayai kita. Karena itu, kita harus menjaga kepercayaan pasangan dengan bersikap terbuka dan jujur kepada mereka. Namun meski kita mengetahui hal ini, kita tetap mengucapkan dusta pada pasangan kita. Nah, ini yang dikatakan sebagai sebuah ironi. Kita sadar tidak ada manfaat dari berkata dusta. Kita sadar bahwa dusta hanya menimbulkan masalah di sana-sini dan menorehkan luka di hati orang yang kita kenal, yang kita kasihi. Namun, meski kita memahami hal itu, kita masih mengucapkan dusta pada orang-orang di sekitar kita, termasuk anggota keluarga kita. Nah, saudara menyadari hal ini, dalam surat Efesus pasal 4 ayat yang ke-25, Rasul Paulus mendorong kita untuk berkata jujur, untuk bersikap jujur. Paulus berkata, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Saudara sekalian, kalau kita melihat dalam Efesus pasal 4, nasihat ini diberikan oleh Rasul Paulus dengan dua alasan. Yang pertama, karena kita telah menerima karunia keselamatan dan diperbarui di dalam Tuhan, sehingga kita menjadi manusia baru di dalam Kristus. Karena itu, kita harus menanggalkan cara hidup yang lama, termasuk berkata dusta kepada orang lain. Alasan yang kedua, Paulus katakan karena kita adalah sesama anggota tubuh Kristus. Artinya, sebagai keluarga di dalam Tuhan, kita tidak boleh menyakiti saudara kita dengan berkata dusta. Dan menyakiti mereka sama artinya dengan menyakiti diri kita sendiri. Jadi saudara, sebagai pengikut Kristus yang sudah diperbarui oleh Roh Kudus, sudah seharusnya kita mengucapkan kebenaran dan menjauhi dusta. Apalagi mempertimbangkan dampak dari dusta pada anggota keluarga kita, pada orang-orang yang kita kasihi. Namun, seperti yang kita ketahui, menjauhi dusta bukan perkara yang mudah. Karena seperti yang saya ungkapkan tadi, kita terbiasa dengan dusta, sehingga dusta seakan-akan menjadi bagian dari hidup kita. Namun, sulit tentu bukan berkata mustahil. Ketika Paulus berkata buanglah dusta, di situ Paulus ingin mengatakan bahwa Allah sudah memperbarui hidup kita sehingga meski sulit, kita bisa berkata jujur dan menanggalkan kebiasaan untuk berdusta. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, tentunya kita harus mengubah mindset kita. Kalau selama ini kita berpikir jujur adalah sesuatu yang buruk, dusta adalah sebuah hal yang baik, kita perlu mengubah mindset kita dan menyadari bahwa dusta menimbulkan masalah, kejujuran meluputkan kita dari masalah. Tanpa perubahan mindset itu, maka kita enggan untuk berkata jujur dan lebih suka berkata dusta. Jadi kita harus mengubah mindset kita. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Kita harus terbiasa atau membiasakan diri untuk berkata jujur dalam hal yang paling kecil. Jadi kita perlu bersikap jujur. Yang ketiga, tentunya kita harus membangun itu bersama-sama. Kita harus mendukung satu sama lain sebagai sebuah keluarga, menjadikan kejujuran sebagai nilai dalam kehidupan kita. Niscaya dengan demikian, maka kita akan terhindar dari keinginan untuk berdusta. Kita akan bisa berkata jujur satu sama lain. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan bersama saat ini.
yang kembali mengingatkan kami agar berhenti berkata dusta, agar mulai mengucapkan kebenaran dan bersikap jujur kepada siapapun, khususnya kepada keluarga kami. Ampuni apabila masih ada dusta yang kami ucapkan, dan tolonglah kami agar kami bisa menjadikan kejujuran sebagai pribadi, sebagai nilai dalam hidup kami maupun dalam kehidupan keluarga kami. Allah yang berkenan memimpin dan menolong kami semua. Dan kami menyerahkan keluarga kami, berikan damai dan sukacita selalu. Kami menyerahkan juga untuk pekerjaan dan studi anak-anak kami, Allah yang memimpin memberkati. Kami juga menyerahkan untuk masa depan kami, semua rancangan, cita-cita, impian kami. Kami percaya Allah akan memimpin dan menyertai. Dan kami juga menyerahkan untuk Gereja Tuhan GKI Kutisari Indah, Allah yang berkasih karunia, memimpin dan menolong gerejamu, dan berkati juga bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau telah mendengar setiap doa yang kami panjatkan dan akan memberikan yang terbaik sebagai jawaban doa kami. Engkau akan memberikan damai, memberikan sukacita, memberikan berkat dalam kehidupan kami hari demi hari sampai selama-lamanya. Dan saat ini hamba-Mu mohon, Bapa, ulurkan tangan kasih-Mu dan curahkanlah berkat-Mu. Bapak dan kasih Tuhan, arahkan hati pada Tuhan. Allah yang Maha Pemurah, Dia akan memimpin menyertai Bapak Ibu. Dia akan menopang kehidupan saudara. Dia tidak akan pernah membiarkan saudara berjalan sendiri. Dia akan memberikan damai dan sukacita dalam kehidupan saudara, dalam keluarga saudara, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari.